Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita bernyanyi dari bukuan nyanyian 125 ayat 1 tambah 2 tambah 4. Dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengindaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Taurat pada minggu kita hari ini tertulis 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan dihargainya, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk pengakuan dosa kita. Ya Tuhan kami Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri dari hari ini kepada-Mu, dan mengaku kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan segala perbuatan, kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu,
Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yang tertulis di Yesaya 40 ayat 50 ayat 4 sampai 9a. Kita baca secara responsoria. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang lebih letih lesu. Setiap pagi mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti orang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak berontak, tetapi berpaling ke belakang. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapatkan malu. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Oh
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kelak langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar kor penguat nama.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Warta pelayanan Minggu 2 April 2023. Pertama, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum dengan topik Minggu diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Bagian kedua, informasi pelayanan umum. Ke-1, apresiasi jemaat berusia 70 tahun. Pada hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 di ibadah pukul 8 dilaksanakan pemberian ulos sebagai bentuk apresiasi kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun, yaitu Situa Demak Simanjuntak dan Situa Hadley Pasaribu. Kedua, Basar Naposo Transiamus. Dalam rangka menunjang program Naposo Transiamus melakukan kunjungan kasih wisata rohani ke PA Raja Tarutung, maka mulai hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 dilakukan basar bertempat di lapangan parkir. Ketiga, pergantian Situa Week. Sejak hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 Situa Week di Week 2 berganti dari Situa Parlindungan Sitorus menjadi Situa Jenny R. Tambunan. Keempat, Konven Pelayanan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin, tanggal 3 April pukul 10 dilaksanakan Konven Pelayanan Full-Timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Salembaran. Kelima, Rapat Panitia Tahunan Profesionalisme. Pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pukul 19.00 dilaksanakan rapat tahunan profesionalisme bertempat di Sopo Saroha. Diminta kepada seluruh panitia mengikuti rapat tersebut. Keenam, ibadah Minggu Remaja. Pada hari Jumat tanggal 7 April dan Minggu tanggal 9 April 2023, ibadah remaja digabung dengan ibadah Minggu umum. Ketujuh, ibadah Minggu Sekolah Minggu. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, Sekolah Minggu mengadakan ibadah satu kali pada pukul 06.00 bertempat di Sopo Saroha. Setelah ibadah Minggu akan dilaksanakan pencarian telur pasca Sekolah Minggu kelas kecil bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1 dan kelas besar bertempat di kompleks Sopo Saroha. Kedelapan, katekisasi Sidi. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 dan 9 April 2023, pembelajaran katekisasi Sidi reguler dan khusus libur. Kesembilan, pertanyaan Passion. Pertanyaan Passion akan dilaksanakan pada hari Selasa dan Rabu tanggal 4 dan 5 April 2023 pada pukul 19.30 bertempat di WIK masing-masing. Pada pelaksanaan ibadah Passion tersebut, persembahan 2 kantong, 1 kantong untuk Huria dan 1 kantong untuk Diakoni Sosial Huria. 10. Pertanyaan seksi perempuan. Pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 17 akan dilaksanakan pertanyaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, dan semua perempuan dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari week 20. Kor pengumuman Ina Hana dan yang menyediakan konsumsi dari week 5 dan week 6. Ke-11, pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 19.30 akan diadakan pertandingan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman AMA Huria, AMA Kantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap PIK untuk menghadiri pertanyaan tersebut.
12. Jumat Agung. Pada hari Jumat Agung tanggal 7 April, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung 3 kali, yaitu ibadah pada pukul 7 pagi bahasa Indonesia, ibadah pukul 11 bahasa Batak, dan ibadah pukul 15 Pulau Nahohom bahasa Batak. Di setiap ibadah dilaksanakan perjamuan kudus dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop untuk keperluan diakoni sosial huria. 13. Prapaskah Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 16.00, remaja dan pemuda mengadakan oratorium Via Dolorosa bertempat di lingkungan gereja. 14. Ibadah Paskah. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 kita akan melaksanakan ibadah Paskah sesuai dengan waktu di ibadah biasa, ibadah pukul 06.00, buha-buha ijuk, ibadah pukul 8.00, ibadah pukul 11, dan ibadah pukul 16, dan ibadah pada pukul 18.30. 15. Ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dilaksanakan Pesta Paskah kedua dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19.00. 16. Pertanggungan Week. Jadwal dan laporan pertanggungan Week dapat dilihat di Warta Jemaat. 17. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan yang ke-1 seorang putri bagi keluarga Bapak Agustinus Mangihutua Marpaung dan Ibu Kristanti Andrisa Paramita Melva Harjono Borumanurung pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Week 28 RRC 1533. Kedua, seorang putra bagi keluarga Bapak Binahar Agus Trizani Pasaribu dan Ibu Yanti Borusimbolon pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Week 12 NRJ 1190. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. 18. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota Saudari Esteria Juliati Boru Silitonga, jemaat persorangan, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok E nomor 5 Week 5 NRJ 1591. 19. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort Parhaladu dan seluruh warga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhaladu di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita dengarkan Kor Punguan Ina Kamis.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian di pasahat nama jalo ulus na parjolo naki diguarai hami amang situa demak simajutak dohot inang situa eldi boru pasaribu asa maju ma tujulo. Wala ni Ron. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah pukul 8 hari ini melanjutkan sukacita kita bersyukur atas kasih Tuhan bagi setiap anggota jemaat yang telah berusia 70 tahun. Maka hari ini Tuhan memberkati dua orang tua kekasih hati kita, Amang Sintua Demak Simanjuntak dan Inang Sintua Etli Boru Pasaribu. Maka gereja dengan rasa syukur secara bersama menyerahkan ulos ini kepada Amang dan Inang yang telah berusia 70 tahun, disaksikan oleh seluruh anggota jemaat dan anak cucu dari Amang dan Inang beserta pasangan hidup ada di sini. Satu harapan, Amang dan Inang penuh sukacita, tetap sehat, dan ketika Huria menyerahkan ulos ini, pertanda Tuhan mengulosi, mengasihi Amang dan Inang, dan kami semua yang hadir di sini bersyukur. Maka firman Tuhan mengingatkan sukacita ini sebagaimana tertulis dalam Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan, memberkati Inang, Amang dan keluarga dan kita semua. Kita bernyanyi dari buku nyanyian dari 453 ayat 1 sambil
persembahan 1A, 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Oras marita salhubna pinangamang kahanggi pinaribot firman Tuhan menyapa kita di Minggu Palmarum hari ini, tertulis dalam kitab Injil Markus 11 ayat pertama sampai ayat ke-11 mengatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Topik Minggu Palmarum hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, ketika kita boleh hidup di dunia dan Tuhan mencipta manusia, menempatkan di Taman Eden, dan pada gilirannya mereka harus terusir, tetapi mereka selalu dituntun, mereka selalu dibimbing. Itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, ketika seseorang dipilih oleh Tuhan menjadi utusannya, atau ketika seseorang dan secara bersama yang lain juga diutus oleh Tuhan untuk melakukan tugas mulia, itu adalah kehormatan. Ibu bapak saudara-saudara, berbicara tentang berkat dan kehormatan itu ada di sekitar kita dan kita alami setiap hari. Tuhan memberkati kita dengan nafas hidup dan waktu yang berjalan sejak kita dari janin bahkan sampai masa tua. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertukar pikiran bersama-sama dengan saudara-saudara dimanapun. Tuhan memberi kita kesempatan untuk merawat bumi ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Apakah sebagai orang tua,
anak, atau pimpinan, atau para pelayan di masyarakat, di gereja. Itu semua anugerah Tuhan. Dan ternyata itu semua adalah kehormatan. Bagaimana manusia memahami anugerah dan kehormatan ini? Yesus turut serta di dalamnya. Ketika dia mau masuk menuju Yerusalem, dia mengutus, memanggil muridnya untuk melakukan tugas mulia baginya. Dan ternyata seperti kita dengar melalui nas ini, ketika murid-murid Tuhan Yesus disuruh berjalan ke arah Betfage, mempersiapkan kendaraan atau jalan bagi Tuhan. Kalau Yohanes Pembaptis, kita mengenal dia sebagai pengkhotbah yang menyuarakan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan pada kesempatan ini murid Tuhan Yesus juga tanpa disebut namanya, tetapi mereka diutus untuk apa? Pergi mendahului Tuhan Yesus ke arah Betfage, Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Untuk apa? Sekali lagi mempersiapkan kendaraan bagi Tuhan. Kendaraan untuk apa? Kendaraan atau jalan menuju Yerusalem. Yang boleh kita cermati dari nats ini, bagaimana anak-anak Tuhan itu sekali lagi dari pemahaman bahwa hidup ini adalah anugerah dan berkat dan menjadi kehormatan dalam dirinya, mereka tidak panjang lebar bertanya. Mereka melangkah dan ternyata Yesus tidak membiarkannya begitu saja. Dan mereka diingatkan, jikalau ada orang yang bertanya apa yang kamu lakukan, maka katakanlah bahwa itu adalah yang diperlukan Tuhan, atau Tuhan memerlukan. Dalam bahasa Batak, narikot dituha nidoi. Wah, ini menjadi perenungan yang luar biasa. Bagaimana setiap anak-anak Tuhan dan manusia memahami hidupnya dan harta yang dimilikinya, narikot di Tuhan idoi. Bagaimana setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan merasakan hidupnya, perjalanan hidup kita, pikiran kita, hati kita, Tuhan memerlukan. Ini luar biasa. Tentu memahami ini pertama sekali bagaimana saya, bagaimana ibu bapak melihat bahwa semua skop kehidupan kita ada bersama dan bagi Tuhan. Sian marhite-hite jala marhapatean tutuhani. Luar biasa. Hanya melalui satu perkataan, orang tidak lagi mengadakan perlawanan, tetapi mereka memberi izin sekalipun tidak dibukakan dalam nats ini. Ketika ada orang bertanya, lalu murid Tuhan Yesus mengatakan seperti yang disuruh dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa yang mereka lakukan Tuhan memerlukan. Ini luar biasa ibu bapak saudara-saudara. Itu yang pertama. Sekarang kembali ke kita. Kita memiliki banyak hal. Kalau di sini disebut keledai, tentu keledai ini perwakilan dari segala apa yang kita miliki. Apakah itu harta materi, apakah napas hidup, apakah keluarga, apakah pekerjaan kita. Ketika ditanya seseorang, jangan dulu diminta. Ketika ditanya, dalam rangka apa kamu bekerja? Dalam rangka apa kamu berkeluarga? Dalam rangka apa kamu merawat anak-anakmu? Dalam rangka apa kamu menyekolahkan mereka setinggi-tingginya? Maukah kita terbuka menjawab? Itu untuk Tuhan.
Itu untuk Tuhan. Oh, caranya bagaimana? Ketika anak-anak yang dititipkan Tuhan, itu contoh kecil mungkin, tapi sangat luar biasa. Kita rawat dengan baik sampai mereka ke jenjang sekolah yang mereka inginkan. Dan mereka menemukan pekerjaan. Dan melalui pekerjaan itu, mereka melayani siapapun di sekitar mereka. Dengan rasa hormat, kasih sayang, dan kerendahan hati. Di bahasa Batak, sadok ngulu taon molo disuku saunari, mampu dohita mangalusi, narikok di Tuhanido ngulukon, keluarga kon, lakakon, anak kon, ulau kon, dongasari pekon, amat takon, nahunaoku sudi, narikot di Tuhani. Ibu bapak saudara-saudara, baru datang pertanyaan kedua. Jikalau Tuhan meminta apa yang kita miliki itu, tidak hanya uang ibu bapak saudara-saudara, mungkin pikiran, mungkin kesempatan, atau keahlian yang kita miliki seperti ya kondak atau pengajar kor. Itu keahlian yang dimiliki sehingga dia mengajar. Apakah ketika ada mengatakan untuk apa belajar kor setiap hari Kamis, kor ama contohnya, dan ina Kamis contohnya, untuk apa belajar kor? Jawabannya narikot di Tuhan nidoi. Kenapa? Karena apa yang kita nyanyikan adalah khotbah yang hidup bagi sesama kita. Khotbah yang hidup itu apa? Ketika kita belajar kor, kita belajar saling mendengar, kita belajar untuk mau diajari, dan kita belajar juga untuk mengajari bagi setiap yang mengajar, dan kita belajar untuk menyuarakan kasih Tuhan secara bersama-sama dari keahlian masing-masing. Mungkin di sini pernah saya singgung waktu perlombaan kor tahun lalu ya, luar biasa. Kita memiliki suara yang berbeda-beda. Saya katakan waktu itu ada suara tunggar-tunggar, ada suara belek-belek, ada suara bortung, ada suara pesawat tempur, ada suara yang lembut, ada yang kencang, tapi dengan hati yang tulus kita sama-sama memadunya menjadi paduan suara yang harmoni. Di sana ada harmoni hidup. Yesus juga mengajari muridnya, orang banyak, pemilik keledai, menjadi satu alunan suara cinta kasih, menciptakan harmoni hidup. Secara bersama-sama mereka mengatakan seperti kita dengar, Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pina supasu manaro, di bagasan Tuhani. Itu menggambarkan kerinduan mereka akan kehadiran seorang raja yang memimpin mereka. Seorang raja. Sekalipun mungkin ceritanya akan berbeda setelah itu. Apa perbedaan? Orang yang menyerukan Hosiana dan tidak beberapa berselang, justru mereka juga yang mengatakan, salibkan dia. Nanti di minggu ini itu akan kita renungkan bersama-sama. Bagaimana perilaku dan sikap manusia itu tidak konsisten. Mereka saat pertama mengatakan Hosiana, diberkatilah yang dalam nama Tuhan. Tapi kemudian berbeda. Kita sampai diberkati ini dulu. Entah saya yang merasakan ini, saya kira kita semua merasakan ini. Ketika ada seseorang yang kita kenal, apakah itu Sintua, apakah itu Babel Fro, apakah itu diakones, apakah itu pendeta, datang menyapa kita. Bagaimana rasanya? Hanya menyapa, datang saja menyapa. Kita merasa terberkati. Saya jujur, saya merasa terberkati. Ketika ada Amang Sintua mau berbicara dengan saya, sekalipun pendeta, saya merasa terberkati. Karena saya merasakan mereka yang datang itu adalah yang datang dalam nama Tuhan. Itu.
Dan itu yang kita alami tadi ketika orang tua yang kita kasihi. Wah, luar biasa mereka. Saya hampir menangis tadi ketika memberikan ulos itu. Dan saya berbisik sama Mang Sintua Simanjuntak. Molo bebas katon. Molo bere di Simanjuntak piau. Sepedita mau bangulos sono sonari dah. Karena apa? Bukan hanya karena bere Simanjuntak ini. Tapi memang tulakku Simanjuntak lama memberkatkan saya sekolah di STT sehingga menjadi pendeta saat ini. Luar biasa. Dan dia mengatakan, "Holo. Sebenarnya gede kalau orang mengatakan, mana mungkin bere mangulosit opungnya tulangnya. Tapi saya katakan ini dari Tuhan. Holo. Ketika saya peluk, terasa ada aliran kehangatan. Dan kembali saya mengingat orang tua saya yang sudah berangkat satu dan tinggal masih satu. Seperti memeluk orang tua yang saya kasihi. Dan melalui gereja ini Tuhan memeluk mereka. Demikian juga ketika Inang saya sapa. Lalu datang Amang yang di sampingnya. Ini selalu bercanda tiap hari sama saya kalau ketemu di sini. Ainat tarolansia, au daung. Itulah kebiasaan dia. Tapi setia mengantar jemput, tidak pernah meninggalkan pasangannya. Duduk di sana ketika Inang di sini senam. Lalu saya katakan, Inang sehat ya? Oh, lo makpad ditanami. Saya merasakan di situ Tuhan hadir. Bukan ulos itu yang memasuk-masuk. Bukan cincin ini yang memberi berkat bagi orang yang menikah. Tapi tanda kasih semakin nyata ketika kita sanggup memberi sesuatu tanda bagi orang-orang yang kita kasihi. Anggo hula sebalgani cicino doholok kutinatan, patoy maba. Kecil sekali nih. Tak sebatas ulos. Tapi Tuhan yang menyelimuti, menghangatkan. Dan tanda itu telah ada dari turun-temurun orang Batak. Memiliki tata cara, tata krama menghargai orang-orang yang dikasihi. Maka suatu ngadong menurbu ulos. Ada yang mengatakan itu. Tuatu tungulosi, aida tu rumah bahini na julu. Itang yakoda tu baru ditonun. Maka saya katakan sama dia, kamu marga apa? Silitonga, aho pe pamateo doho. Kenapa pamation? Karena margamu sudah ada sebelum kekristenan ada. Yehubak karoho, dakolan ulosi bakaron. Kalau cara berpikirnya demikian. Lalu dia mengatakan, pendeta kami dulu preman. Oh bagus itu, orang yang bertobat. Tapi dia juga perlu dibakar. Karena berarti dulu dia penjahat. Kalau konsep berpikirnya begitu. Jadi bukan begitu. Apa yang Tuhan berikan ketika mencipta dunia ini, dia mengatakan segala sesuatu indah bagi Tuhan. Ada nilai estetika, ada seni bagi Tuhan. Ada seni. Dan ada hasil karya dari akal pikiran manusia untuk saling melayani dan saling mengasihi. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Apakah semua akan kita persoalkan dan menghilangkan makna kasih itu? Coba jubah ini. Kalau jubah pendeta ya orang Kristen lah yang menjahit ya. Ternyata tidak. Yang menjahit dasi ini adalah seorang haji. Yang menjahit jubahku ini seorang sintua. Coba bayangkan. Apakah saya permasalahkan ini dasi kecil ini tidak boleh dipakai karena yang menjahit itu haji. Jangan-jangan nanti kita akan berkata tidak perlu makan karena yang mengerjakan itu bukan orang Batak, bukan Silitonga, bukan orang Kristen. Ibu bapak saudara kita semua dikasihi Tuhan, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa. Dalam kebudayaan kita saling mengasihi dan saling menghormati. Itu yang dipakai oleh Tuhan. Melalui Injil masuk ke tanah Batak. Ketika memakai metode pancing, pertambahan pengikut Kristus itu memang sangat pelan. Akhirnya memakai metode jala.
dengan cara mendekati para raja, para pemimpin di kampung, di hutan, sehingga gereja-gereja sejak awal disebut HKBP Huta Galung, HKBP Sitopul, HKBP Tabunan, melalui marga-marga, dan kemudian diajari semakin dekat kepada Tuhan. Akhirnya kita pun tiba di HKBP Tangerang Kota ini. Kalau sampai usia 70 tahun itu luar biasa. Kalau saya berpikir apa saya masih sempat 70 tahun. Dak sangat berake. Sangat doh? Wah, mau lihat sama Tuhan. Alai unak kulap 70 tahun terpangido. Jangan hanya panjang umur. Narumikot sehat. Kok kipas dua tonggah. Mau nanggo 10 tahun terpangido. Alai saya kutekut sudi. Merdusai gelek tanon. Masih mending ada seperti opung berdua ini, ada pasangan yang setia mendampingi. Ya kan? Itu lepung. Iya, sampai masa tuamu aku akan menggendong. Itu tadi kata firman Tuhan. Itu artinya anugerah dan berkat Tuhan. Kalau ditanya sekarang melalui nasi ini, opung, apakah kamu yang kamu miliki mau kamu serahkan kepada Tuhan? Narik kok di Tuhan itu? Mau. Bukan hanya ngasih uang sekian banyak. Ini hati, cinta kasih, mendidik anak dan cucu dengan baik. Itu sudah merupakan pemberian kepada Tuhan. Muludinggan keluargai uli. Maka kita akan sama-sama mengatakan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah cucu yang diminta dalam doa, datang dalam nama Tuhan, hadir, lahir di tengah keluarga. Diberkatilah anak-anak, diberkatilah istri yang hadir di tengah keluarga, menjadi saluran berkat dan cinta kasih. Diberkatilah suami yang bertanggung jawab bagi anak-anak dan keluarganya. Diberkatilah paduan suara yang bersama-sama meninggalkan kadangkala pekerjaan dan keluarga, datang ke rumah Tuhan belajar. Maka setiap apa yang dia miliki menjadi milik Tuhan. Tabuna yaki. Jadi merpakaian na titis bihamu inang natu Tuhan itu ya. Titis kan? Ini bagak-bagak wah munai nguli-uli hong bere. Ih, luar biasa. Nangakamat tapi nih arung namardasi. Kalau mamirek senyum mihala hope. Sudah diberkati dalam nama Tuhan. Senyumnya ya mang, anggo marja rumut Jepang. Asumnya tu sapa di dasili tongau. Soalnya boton. Di pasobu mebe itu dalhon. Ama kecik ne mulak mau nutu jabu tangis sahalaku. Ai mahu ho kata nata. Ai madah naking. So saya song nama dau-dau do pungwa namai. Narunggar wacik ni rohana. Martangyang maju kita kini umat binata. Martangyang mai kita to. Ali Tuhan pada awak keparmaraan. Mula jumpa kami dok punguan namai leholas niroka. Ayak kena terpasu-pasu doi sudi. Nahina holongamu. Songoni nak dok punguan inai. Nang haang ipinaribok naro di gerejai. Hudul sampai marsosak-sosak sian lantai atas dok lantai bawah. Karena semua kita adalah kekasih hati Tuhan. Maka melalui nats ini menjadi pertanyaan sekali lagi. Maukah kita menerima pengutusan yang diberikan oleh Tuhan seperti bagi muridnya dalam nats ini? Maukah kita secara percaya memberikan apa yang kita miliki menjadi bagian dari alat pelayanan kerajaan surga? Di bagasar tabi mata lusi. Kamu rusi gado kalisakan mangulu do san gabe piol kita butikan be bangun berpikir kita 10 hal padinggat ton na pola sedia kan ale mulo songo congoni no terus belum di Tangerang Kota terkenal sampai ke mana-mana, bahkan persembahan untuk sentralisasi di bulan yang lalu laporannya kemarin saya baca melebihi dari 100%.
Luar biasa. Coba, bulan lalu belum, bulan sebelumnya belum. Tapi ini laporan terakhir. Ternyata jemaat di HKBP Tangerang Kota adalah jemaat yang membuka hati dan pikiran. Karena semua mau menjadi alat Tuhan. Hubuk ke sauti. Tahun ini kan sudah mulai inangamang sentralisasi pelayanan di HKBP. Dari setiap persembahan yang kita serahkan, 55% harus dikirim ke kantor pusat. Dan 45% tinggal di gereja ini. Hanya bentuk persembahan. Kalau pesta gotilon, pesta pembangunan itu tinggal di gereja. Coba, persembahan dimanapun kita. Selama ini setiap gereja di HKBP hanya memikirkan pelayan di tempatnya. Dan sekarang beribu pelayan dan bahkan gereja di pelosok daruli pasu-pasu melalui persembahan yang kita kumpulkan itu, inang-amang. Kalau dulu kita hanya memanggil 1-2 orang pelayan atau pendeta boleh makan bersama kita, atau Bibel Pro, atau hanya di sekitar kita, melalui persembahan yang kita serahkan nanti di sini 55%, 0,000 sekian persen menjadi bagian saya. Karena belanja yang saya terima sudah dipikirkan, didoakan oleh seluruh jemaat HKBP dari pelosok tanah air sampai dimanapun. Demikian yang kita serahkan di sini, 0,000 sekian persen bagi masing-masing mereka. Setiap bulan mereka boleh makan dari hasil doa yang kita serahkan. Itu berkat Tuhan. Tidak semua orang memiliki kesempatan menjamu, memberi makan anak-anak Tuhan. Coba, bodoh yang non ay 10.000 yado persembahaku, ay ternyata 1.000 habis si layanan ini, utabay itu 10.000 gaya 20.000. Kenapa tidak? Kalau ada, kalau tidak ada jangan dipaksa. Karena yang kita lakukan sekarang jauh lebih luas. Kalau dahulu beribu gereja sumber mata air di HKBP hanya memikirkan dirinya sendiri, sekarang menyatu. HKBP di Sihubakuba, di Sigotom telah ikut berdoa bagi saya dan keluarga saya. Sehingga makanan yang kami terima dari berkat Tuhan mengalir di dalam darah anak-anakku. Itu semua kasih Tuhan dari semua orang-orang percaya di HKBP. Ibu bapak, itu berkat Tuhan. Oh lodo hita mangalehon lam gumudang, lamu bidang. Karena itu untuk kepentingan pelayanan kerajaan Allah, HKBP semakin bergerak secara profesional melayani dan menjadi saluran berkat yang terus-menerus mengalir. Ai batang aek na manguludo mabaor sian na porsea diau. Air kehidupan mengalir dari setiap hidup orang-orang percaya di dalam Tuhan. Luar biasa inangamang. Saya melihat ini luar biasa dan tidak main-main karena Tuhan yang menyertai. Keledai bisa dipakai. Orang ramai mengatakan Hosiana diberkati yang datang dalam nama Tuhan. Dan murid Tuhan Yesus mau patuh melakukan tugasnya. Yesus juga turut di sana beserta mereka. Seperti itu bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Sekarang Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan menyertai keluargamu. Tuhan menyertai anak-anakmu, cucumu, pekerjaanmu. Tuhan melindungimu. Sekalipun kadang-kala kita mengalami pergumulan hidup, tetapi sungguh luar biasa Tuhan menyertaimu. Ini yang boleh kita bawa. Maka sekali lagi pertanyaan, kalau Tuhan bertanya sekarang, adakah dari dirimu yang boleh kita pergunakan, yang boleh Tuhan pakai menjadi bagian dari pelayanannya? Orang di Betfage mau. Dan Tuhan Yesus tidak hanya memberangkatkan begitu saja.
Apa yang dia katakan luar biasa. Mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Narikop di Tuhan idui. Ini satu penggalan. Penggalan berikutnya Ibu Bapak yang dapat kita renungkan bersama. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuhan mengembalikan dengan berbagai hal. Mungkin bukan dalam bentuk materi ketika materi kita berikan. Mungkin juga anak kita semakin pintar dan semakin baik. Keluarga semakin saling mengasihi. Di pelayanan juga semakin luar biasa. Alanyaha. Karena semua yang kita lakukan berlandaskan kasih Tuhan. Dan semua yang kita harapkan ada di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Sekali lagi di Minggu Palmarum ini, Tuhan mengharapkan keterbukaan kita bersama Inang Amang. Dan Tuhan juga selalu menyertaimu, memberkatimu lebih sungguh, memberkatimu lebih sungguh, setelah mengampunimu lebih sungguh, dan mengasihimu lebih sungguh. Pulanglah dengan sukacita ke tempat masing-masing. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah mendengar iring-iringan harapan yang luar biasa atas kehadiran Tuhan kami Yesus di Yerusalem. Dan Engkau mengutus murid-Mu. Mereka taat dan setia. Ketika suara mereka diperdengarkan, orang turut serta mendukungnya. Keledai yang muda yang belum pernah ditunggangi itu menjadi alat perjalanan Tuhan kami. Dan menurut firman-Mu, Engkau mengembalikannya sesegera mungkin kepada pemiliknya. Kami tahu apapun yang kami miliki dari Tuhan dan apapun yang kami persembahkan kepada Tuhan akan berbuah kebaikan bagi diri kami, bagi lingkungan, bagi gerejamu, berbuah kebaikan bagi bangsa kami, bagi bumi ini yang Tuhan ciptakan. Berkati Inang Amang semua yang Engkau kasihi, yang boleh hadir di rumah-Mu ini bersama saudara-saudara kami semua, juga ibu bapak saudara kami di tempat masing-masing yang beribadah bersama kami. Secara khusus kami bersyukur buat setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Buat setiap saudara-saudara kami yang dapat bekerja dengan layak di tengah kehidupannya. Buat harapan yang kami lantunkan, Engkau menunjukkan jodoh bagi anak-anak kami, pekerjaan bagi yang belum bekerja, dan komitmen melakukan tugas-Mu dan kasih-Mu di tengah pekerjaan masing-masing bagi yang sudah bekerja. Engkau juga menyertai yang letih lesu, berbeban berat, yang sakit, yang sedang mengalami duka. Engkau menyertai mereka Tuhan. Secara khusus ada dua orang tua kami, para hamba-Mu, Amang Sintua de Maksiman Juntak, Inang Sintua Hetli Boru Pasaribu, 70 tahun saat ini menerima cinta kasih-Mu melalui gereja-Mu. Engkau memberkati keluarga Amang Inang berdua ini, menyertai hidupnya dalam menuntun anak cucunya dan melanjutkan perjalanan hidup menjadi contoh yang baik bagi kami kaum muda untuk kami ikuti, selalu memuliakan Engkau dan mengasihi sesama kami. Berkati gereja-Mu HKBP Tangerang Kota Tuhan dalam setiap pelayanannya. Berkati setiap keluarga, setiap week, setiap seksi, setiap panitia, setiap pelayan, song leader, dan mereka yang merawat sound system di multimedia, keamanan, kebersihan gereja ini Tuhan, dan lingkungan kami.
Tuhan yang menyertai dan memberkati. Ke dalam genggaman kasih-Mu kami bersembah sujud, dan kami percaya kami turut menyambut Engkau mengatakan Hosiana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Sambil mengangkat pujian, kita mengumpulkan persembahan kedua. Seluruhnya hidupku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih. Gitu ya.